Bab 67 Valentino si parasit. Aduh, kamu temani aku masuk, dong. Bantu aku lihat pakaian mana yang cantik. Chloe terus menarik Angel. Biasanya Chloe juga tidak akan begini boros karena dia sendiri juga tidak jauh lebih kaya dari Angel. Namun, karena dia merasa Tuan Muda Wijaya sudah menyukainya, kedepannya dia juga tidak akan kekurangan uang. Maka dari itu, dia tidak keberatan untuk menggunakan uang tabungannya. Chloe bahkan meminta sedikit uang dari orang tuanya. Dia memutuskan untuk berdandan secantik mungkin. Melihat Angel yang masih ragu-ragu, Chloe pun merasa sedikit kesal. Angel, wanita itu perlu memanjakan diri sendiri. Jangan tidak rela pakai baju mewah dan riasan bagus. Nanti setelah kamu jadi nenek-nenek, siapa yang akan menyukaimu? Bahkan Valentino si orang tak, mungkin Valentino juga tidak akan menyukaimu dan malah cari selingkuhan di luar. Chloe terdiam sejenak, dia masih belum berani mengatakan orang tak berguna. Walaupun dia sudah tahu dari Angel kalau Valentino hanya orang biasa, ini kekuatan dan relasi Valentino benar-benar tidak menunjukkan kalau dia itu orang tak berguna. Angel tidak bisa berkata-kata. Wanita mana yang tidak mau memiliki semua itu? Hanya saja, masih perlu melihat kemampuan sendiri, kan? Terlihat jelas kalau Angel tidak memiliki kemampuan itu. Ayo, kita lihat ada baju apa yang cantik. Chloe berbicara sambil melirik ke dalam toko, kemudian dia langsung tercengang. Setelah itu, seolah senyum tersungging di wajahnya. Angel, tadi aku bilang apa? Kalau wanita tidak mempercantik diri, dia akan tidak disukai orang dan bisa jadi si pacar akan mencari selingkuhan di luar. Sekarang kamu boleh melihat siapa yang ada di dalam toko. Ujar Chloe lalu dia melepaskan tangannya. Angel terdiam, kemudian dia melihat ke dalam toko. Setelah Angel melihat baik-baik, dia langsung membelalakan matanya. Angel sangat terkejut. Ternyata Valentino juga sedang di dalam toko dan berbicara dengan seorang wanita cantik. Angel langsung berkata, Bu, bukannya dia bilang mau bertemu dengan Danu untuk membahas sesuatu? Angel, kamu terlalu naif. Mayoritas pria di dunia ini adalah bajingan. Mana ada pria yang tidak pernah selingkuh? Kata Chloe sambil tertawa sinis. Angel tidak ingin mempercayainya, dia tidak ingin percaya kalau Valentino akan memperlakukannya seperti ini. Akan tetapi, saat ini Valentino seharusnya di pusat kebugaran milik Danu, jadi kenapa dia malah di toko yang biasanya didatangi wanita? Selain itu, dia sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Jangan-jangan Valentino membawa wanita itu untuk membeli baju. Namun, apakah dia mempunyai uang? Padahal Chloe sudah perlahan-lahan mulai menerima Valentino, tapi kenapa Valentino melakukan ini padanya? Aku tiba-tiba sudah mengerti? Jangan-jangan Valentino membeli mobil menggunakan uang wanita itu. Chanel adalah merek yang sangat terkenal, orang biasa tidak akan mampu membelinya. Lalu, Valentino adalah seorang pengangguran, jadi bagaimana mungkin dia sanggup membelinya? Chloe terlihat sangat bersemangat, ini adalah adegan menarik di mana si istri bertemu dengan selingkuhan suaminya. Ayo pergi! Angel benar-benar ingin ke sana lalu bertanya pada Valentino, tapi niatnya langsung menghilang. Kenapa? Ayo kita ke sana dan tanya Valentino. Chloe tidak akan melewatkan drama seru ini, jadi dia menarik Angel ke dalam. Angel ingin melepaskan diri, tapi cengkeraman Chloe terlalu erat. Tadi Valentino sedang berbicara dengan wanita yang ada di dalam toko. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada keributan di luar, jadi dia menoleh untuk melihat. Saat Valentino melihat Angel, dia tersentak. Kemudian, dia langsung melupakan urusannya lalu berjalan keluar. Valentino bertanya dengan heran. Angel, kenapa kamu di sini? Dia benar-benar tidak menyangka Angel ternyata juga akan ke toko seperti ini. Kota Neo benar-benar terlalu kecil. Namun, Angel sama sekali tidak menghiraukan Valentino. Dia bahkan tidak melihat Valentino. Ekspresi yang menyeramkan menyelimuti wajah cantik Angel. Valentino kebingungan, ada apa dengan Angel? Valentino, kalau kami tidak datang, bagaimana kami akan mengetahui rahasiamu? Kata Chloe dengan misterius. Valentino tersentak, Angel sudah mengetahui rahasianya. Mereka sudah tahu kalau toko ini adalah miliknya. Bagaimana mungkin? Kalau bukan karena Hendrik memberikannya daftar, Valentino sendiri juga tidak tahu bahwa toko ini adalah miliknya. Valentino sendiri baru tahu, tapi Angel sudah tahu. Ketika Valentino memikirkan ini, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Sebenarnya dia telah menyembunyikan terlalu banyak hal dari Angel. Namun, Valentino tidak akan mencelakai Angel. Semua hal yang dilakukan Valentino adalah karena dia mempunyai terlalu banyak beban. Valentino berteriak, Angel, biar aku jelaskan dulu. Tidak ada yang perlu dijelaskan, aku sudah sering mendengar kata-kata ini di televisi. Chloe tertawa sinis, dia terus memprovokasi mereka. Valentino melirik Chloe sambil mengerutkan keningnya, dia pun mengabaikannya. Valentino hanya menatap Angel dan berkata, aku sebenarnya ingin menunggu waktu yang tepat baru memberitahumu. Setelah mendengar perkataan Valentino, Angel membelalakan matanya. Angel menatap Valentino dengan heran. Angel berkata dia mau pergi, tapi dari tadi dia tidak bergerak sebenarnya karena dia ingin mendengarkan penjelasan Valentino. Akan tetapi, Valentino malah berkata dia sebenarnya ingin mencari waktu yang tepat baru memberitahu Angel. Apakah ini maksudnya dia telah mengaku kalau dirinya sudah menyelingkuhi Angel? Cukup! Kalau begitu, kita sampai di sini saja. Urusan keluargaku semua biar aku saja yang menanganinya. Ucap Angel dengan cuek, kemudian dia membalikkan badan lalu pergi. Ketika Angel mengucapkan itu,
Dia merasa hatinya seperti telah disayat-sayat. Dulu kejadian seperti ini tidak pernah terjadi. Bukankah meninggalkan Valentino adalah hal yang seharusnya membahagiakan? Setelah Angel berpisah dengan Valentino, dia tidak perlu mendengar ejekan orang lain lagi. Namun, saat ini tiba, Angel baru menyadari kalau tanpa disadarinya ternyata Valentino telah mengambil banyak tempat di hati Angel. Valentino segera mengejar Angel, dia mengulurkan tangannya untuk menangkap lengan Angel. Angel, aku bukan mau menyembunyikan ini darimu, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa langsung menerimanya, jadi aku berpikir nanti aku akan pelan-pelan memberitahumu, kata Valentino. Bagaimanapun juga, jika Valentino langsung memberitahu Angel kalau dia adalah Tuan Muda Wijaya yang misterius dari keluarga Wijaya Kota Miracle, Angel pasti tidak akan bisa menerima kenyataan itu. Selain itu, Angel juga tidak akan mempercayainya, makanya Valentino tidak langsung memberitahunya. Akan tetapi, maksud dari kata-kata Valentino terdengar sangat berbeda di telinga Angel. Valentino, kamu di luar menyelingkuhiku, lalu sekarang kamu memberitahuku kalau kamu khawatir aku tidak akan bisa langsung menerimanya. Wanita manapun juga tidak akan bisa menerima hal ini. Jika bukan karena Angel tidak sengaja mendapatinya, sebenarnya sampai kapan Valentino akan menyembunyikan ini darinya? Aku tidak mau dengar lagi. Sekarang kata-katamu sudah tidak berarti. Lepaskan aku! Seru Angel dengan kesal. Setelah itu, Angel langsung melepaskan diri dari genggaman Valentino. Dia membalikkan badannya lalu langsung pergi. Sudah hidup mengandalkan keluarga Kusuma, ternyata kamu mencari wanita lain lagi di luar. Dasar parasit! Kata Chloe dengan jijik. Saat Valentino mendengar ucapan Chloe, dia bengong. Bahkan dengan nicknya, Valentino tetap tidak mengerti. Parasit. Kenapa Valentino merasa kalau telah terjadi kesalahpahaman di sini? Wah, pecundang sepertimu benar-benar mempunyai pacar. Tadi aku mengira kamu sedang membual saja. Tepat pada saat ini, terdengar suara seseorang yang berkesan menyindir. Bab 68 ambillah kalau suka. Wanita yang mengatakan hal tersebut adalah wanita yang sebelumnya berbicara dengan Valentino di dalam toko. Angel menatap wanita itu dengan tajam. Angel ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Karena Valentino sudah menyukai wanita lain, ini mau mengatakan apapun sudah tidak ada artinya, yang ada itu akan membuat Angel terlihat lebih menyedihkan. Lihat apa? Pacarmu saja yang lelet. Sekarang aku sudah menyukai baju yang juga dipilih pacarmu, jadi tentu saja aku mau merebutnya. Tidak ada gunanya kamu memelototiku karena pakaian ini sudah menjadi milikku. Wanita itu dengan angkuh mengibaskan pakaian yang di tangannya, kemudian dia berjalan menghampiri mobilnya lalu pergi. Angel tercengang, Chloe agak kebingungan, sedangkan Valentino hanya berdiam diri. Suasana di antara ketiga orang ini langsung menjadi canggung, mereka pun sama-sama terdiam. Beberapa saat kemudian, Angel pun menunjuk ke arah di mana wanita itu pergi dengan ekspresi tercengang dan bertanya. Valentino, tadi itu siapa? Valentino terpaku sejenak, kemudian berkata. Siapa? Wanita tadi. Aku tidak mengenalnya. Valentino tidak tahu kenapa Angel tiba-tiba menanyakan hal ini. Kamu tidak mengenalnya? Chloe mendengus. Kalau kamu tidak mengenalnya, tadi kenapa kamu berbicara dengannya? Sedangkan Angel tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Valentino dalam-dalam. Valentino melihat Chloe, lalu menoleh ke arah Angel. Akhirnya Valentino mengerti apa yang terjadi. Angel telah salah paham padanya. Angel pasti salah paham mengira Valentino mempunyai hubungan gelap dengan wanita tadi, makanya Angel sangat marah. Ada satu baju yang aku suka, tapi wanita itu juga menginginkannya, jadi tadi aku bernegosiasi dengannya. Ada apa? Valentino menggaruk kepalanya dan benar-benar terdiam, sekarang dia hanya bisa pura-pura bodoh. Oh, begitu? Tiba-tiba Angel terlihat canggung, amarah di dalam hatinya juga perlahan-lahan menghilang. Angel sudah marah-marah, tapi ternyata dirinya salah paham. Tentu saja. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh tanya staf toko. Jawab Valentino. Angel dan Chloe sama-sama tidak mengatakan apapun, keduanya terlihat canggung. Awalnya mereka ingin menangkap bahasa Valentino, tapi tidak disangka ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman. Akan tetapi, ini juga membuat Angel sadar kalau ternyata Valentino sangat penting di dalam hatinya. Sebelumnya Angel tidak pernah menyadari ini. Tadi ketika Angel memutuskan untuk meninggalkan Valentino, Angel merasa hatinya seperti telah disayat-sayat. Jadi, tadi apa maksudmu kamu ingin menunggu waktu yang tepat baru memberitahuku? Angel melirik ke arah Valentino dengan kesal. Oh, aku pikir kamu membicarakan hal lain. Jawab Valentino sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tadi Valentino benar-benar mengira Angel telah mengetahui rahasianya, yaitu toko ini sebenarnya adalah milik Valentino. Angel tahu kalau tempat ini tidak cocok untuk mereka berbicara, jadi dia tidak bertanya lagi. Sedangkan Chloe terlihat agak kecewa, padahal dia mengira dia dapat menyaksikan Angel dan Valentino bertengkar, tapi ternyata tidak. Chloe pun merasa sedikit kesal. Valentino tersenyum sambil berkata, Angel, karena sudah datang, masuklah. Coba lihat apakah ada yang kamu suka. Angel tidak menolak. Walaupun kejadian tadi hanya sebuah kesalahpahaman, kejadian ini juga mengingatkan Angel kalau wanita benar-benar harus mempercantik diri. Kini Valentino masih menyukai Angel, tapi siapa yang bisa menjamin kalau kedepannya Valentino tidak akan membenci Angel? Angel sendiri tidak menyadari kalau perasaannya telah mengalami perubahan besar.
Awalnya Angel membenci Valentino dan selalu ingin meninggalkan Valentino, tapi sekarang begitu Angel berpikir kalau Valentino akan meninggalkannya, Angel malah menjadi sangat sedih. Kemudian, ketika orang tersebut memasuki toko lagi, Angel telah memutuskan, meskipun pakaiannya mahal, hari ini dia tetap harus membelinya. Namun, ketika Angel melihat semua pakaian di toko ini dijual dengan harga yang menakutkan, bahkan satu helai pakaian saja harganya mencapai puluhan juta, jantungnya pun berdebar. Sedangkan Chloe berbeda. Di satu sisi, Chloe ingin memamerkan kehebatannya kepada Angel. Di sisi lain, Chloe harus berinvestasi dalam dirinya sendiri, dia harus mempercantikkan dirinya karena seseorang tidak akan bisa mendapat pencapaian besar kalau tidak rela mengambil risiko. Angel, lihat baju ini, apakah Tuan Muda Wijaya akan merasa ini kolot? Seharusnya tidak, aku akan pergi mencobanya. Chloe memilih satu pakaian, lalu dia pergi ke kamar pas. Valentino kebingungan, dia bertanya pada Angel. Siapa Tuan Muda Wijaya? Tuan Muda Wijaya apaan? Tuan Muda Wijaya yang mana lagi? Tuan Muda Wijaya yang kaya dan misterius itu, loh? Yang waktu itu menolong Chloe dari Barjas? Jawab Angel. Lalu, dia bertanya. Oh, iya. Omong-omong, bukannya kamu bilang kamu akan mengutus orang untuk menolong Chloe? Kenapa tiba-tiba muncul Tuan Muda Wijaya? Valentino tercengang. Apa yang telah terjadi? Dia memang ada mengutus orang untuk menolong Chloe dan Hawik, tapi apa maksud dari sikap Chloe? Valentino menjawab. Ah, aku juga tidak tahu. Mungkin orang yang aku utus tidak menjelaskan hal itu dengan baik. Tidak peduli siapa yang telah menyelamatkannya, tapi sekarang Chloe merasa tuan muda dari keluarga Wijaya Kota Miracle sudah jatuh hati padanya. Angel juga merasa sangat khawatir. Valentino mengusap-usap hidungnya. Chloe benar-benar wanita yang baper, memangnya Valentino akan jatuh hati padanya. Lupakan dia. Lihatlah apakah ada baju yang kamu suka? Kalau ada, belilah. Setelah Valentino mengatakan itu, Angel menganggukkan kepalanya dan mulai berkeliling di dalam toko. Valentino duduk di area menunggu sambil mengamati masalah-masalah toko, seperti pelayanan staf dan potensi masalah lainnya. Namun pada akhirnya, Valentino melihat sekeliling dan merasa lumayan puas. Dia tidak melihat ada yang meremehkan pelanggan, lalu setiap staf melayani pelanggan dengan sangat sabar. Kebersihan toko dan hubungan dengan pelanggan setelah pelanggan belanja juga sangat bagus. Di dalam toko ada lebih dari belasan pelanggan, semuanya terlihat sangat bersemangat saat masuk dan senang saat pergi. Bagus. Valentino menganggukkan kepala. Dia lumayan puas dengan toko ini. Pada saat ini, Angel tiba-tiba memanggil. Valentino, apakah ini cantik? Valentino menoleh. Angel telah memilih sebuah baju terusan hitam yang bermodel Sabrina, kelihatannya sangat karismatik. Coba saja dulu, kamu tidak akan tahu kalau kamu tidak mencobanya. Jawab Valentino sambil tersenyum. Chloe juga sudah berjalan keluar. Dia melirik ke arah Angel, kemudian ke arah harga baju terusan hitam tersebut. 79 juta, setelah diskon pun, harganya masih 70-an juta. Chloe tersenyum dengan penuh arti, maksudnya adalah baju terusan yang Angel pilih memang bagus. Tapi apakah Angel bisa membelinya? Hah? Angel tercengang. Dia segera melihat label harga di rak pakaian, kemudian wajahnya memerah karena malu. Tadi Angel menghabiskan banyak waktu untuk memilih pakaian. Setelah dia menemukan satu yang dia sukai, dia baru mengambilnya. Hanya saja, dia tidak menyangka kalau harganya ternyata begini mahal. Awalnya Angel mengira kalau harga baju ini jutaan, dia akan menganggap ini sebagai hadiah ulang tahun pernikahan untuk dirinya sendiri dan merelakannya. Akan tetapi, harga baju terusan ini malah 70-an juta. Angel berpikir-pikir, dia merasa tidak rela dan bersiap untuk meletakkannya kembali. Kemudian, sebuah tangan tiba-tiba terulur untuk menghentikan Angel. Ambillah kalau kamu suka, kata Valentino sambil menatap Angel dengan serius. Tapi, Angel merasa bimbang. Bab 69 namanya sangat berharga. Angel mempunyai uang puluhan juta, tapi dia tidak begitu boros untuk membeli baju yang seharga dengan puluhan juta. Valentino, ini perlu dibeli punya, ini bukan sampah yang bisa kamu ambil secara gratis, kata Chloe sambil tersenyum mengejek. Walaupun benda yang Angel suka adalah bintang di langit, aku tetap akan mengambilnya untuk Angel, ucap Valentino dengan datar. Saat Valentino berhadapan dengan orang lain selain Angel, Valentino seakan-akan berubah menjadi orang lain dan Valentino menjadi sangat dingin. Untuk apa kamu membual? Memangnya kamu punya uang 70-an juta? Chloe mulai merasa kesal. Selama 3 tahun ini, Valentino tidak pernah bekerja, jadi atas dasar apa sekarang dia memamerkan diri? Tidak punya, tapi aku juga tidak perlu membayar. Valentino mengusap hidungnya. Chloe selamanya tidak akan bisa menebak karena toko ini adalah milik Valentino, maka itu berarti Angel juga adalah pemilik toko ini. Jika Angel yang juga sebagai pemilik ingin mengambil barang dari toko ini, apakah Valentino masih perlu membayar? Chloe tersenyum sinis. Dia mengira maksud dari perkataan Valentino adalah Valentino tidak bersedia untuk membayar baju terusan tersebut, jadi menyuruh Angel untuk membayarnya sendiri. Valentino memang seorang pria yang hanya tahu hidup bergantung pada wanita, jadi Chloe merasa jijik padanya. Valentino menoleh dan berkata, "Pergi coba dulu." Angel ragu-ragu sejenak, kemudian akhirnya mengambil baju terusan tadi ke kamar pas. Beberapa saat kemudian, Angel berjalan keluar lagi dengan pipi meruna. "Valentino,
Coba lihat, apakah cantik? Tanya Angel dengan suara kecil sambil meremas ujung baju terusannya. Valentino menolehkan kepalanya, kemudian dia melihat sehingga menganga. Baju terusan hitam bermodel Sabrina yang Angel sedang pakai membuatnya terlihat semakin tinggi dan langsing. Warna hitam pekat memang mudah untuk menonjolkan karisma seseorang. Sekarang Angel terlihat menawan dan lembut, sangat cocok, bahkan membuat orang tidak bisa memalingkan tatapannya dari Angel. Kulitnya yang memang sudah putih menjadi semakin cerah karena ia berkontras dengan baju terusan hitamnya. Bau Angel yang bersih dan mulus terlihat sangat indah. Ketika Angel berjalan keluar, pelanggan wanita lainnya yang berada di toko menjadi bayangan. Cantik. Sangat cantik. Jawab Valentino dengan tulus. Ada alasannya kenapa Angel disebut sebagai Dewi Kota Neo. Dulu dia juga mempunyai banyak penggemar. Selama 3 tahun ini, Angel telah bekerja sangat keras di grup Kusuma. Lalu dia tidak pernah memiliki kosmetik mahal. Makanya Angel terlihat lebih pucat sedikit dari sebelumnya. Kalau tidak, Angel pasti lebih jelita daripada sekarang. Chloe yang sedang memegang 2 pakaian pun terkejut, kemudian sorot matanya berubah menjadi penuh dengan keirian yang sangat mendalam. Dulu ketika Chloe berjalan-jalan dengan Angel, Angel selalu berpakaian sederhana, sedangkan Chloe berdandan sehingga dirinya terlihat cantik. Makanya, meskipun Chloe tidak memiliki wajah indah Angel, kecantikan mereka berdua masih termasuk seri karena penampilan luar Chloe. Namun, Angel yang sekarang sedang mengenakan puluhan juta ribu pakaian mewah itu langsung membuatnya terlihat sangat karismatik. Dalam sekejap, Chloe yang awalnya terlihat secantik dengan Angel pun kalah dan dia merasa sangat kesal. Angel menoleh lalu bertanya pada Chloe. Chloe, bagaimana menurutmu? Cantik tidak? Angel benar-benar ingin tahu mengenai pendapat Chloe, tapi Chloe malah merasa Angel sedang pamer. Terusannya lumayan cantik, modelnya membuat siapapun yang memakaikannya terlihat cantik. Tapi, harganya tidak begitu cantik. Jawab Chloe. Kali ini, tanpa menunggu Angel berbicara, Valentino langsung berkata. Tidak apa-apa, beli saja. Angel menggigit bibir bawahnya, lalu akhirnya dia mengangguk. Angel tahu kalau Valentino tidak mempunyai duit, jadi walaupun Valentino ingin membelikannya untuk Angel, Valentino juga tidak mampu. Maka dari itu, Angel tetap perlu membayar baju terusan ini dengan uangnya sendiri. Akan tetapi, anggap saja ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga untuk Angel sendiri. Angel diam-diam dalam hati berpikir, nanti saat pulang, aku akan beritahu ibu kalau Valentino yang membelikannya untukku. Ibu pasti juga akan merasa senang. Lalu, ini juga alasan terbesar Angel untuk membeli baju terusan tersebut, dia ingin melihat kalau Valentino mampu memberikan Angel sesuatu. Chloe terkejut, kemudian dia bertanya pada Angel. Harga terusan ini 70-an juta, loh? Angel, kamu yakin kamu mau membelinya? Mereka sudah sering berjalan bersama-sama, tapi Chloe tidak pernah melihat Angel boros seperti ini. Iya, beli satu saja. Jawab Angel dengan nada kecil. Valentino menghampirinya lalu berkata. Tidak apa-apa. Lihat yang lain juga. Kalau suka, ambillah. Angel segera melambai-lambaikan tangannya. Satu saja sudah cukup, sangat cukup. Valentino, sepertinya aku harus mengingatkanmu sekali lagi, hari ini berapa banyak uang yang kamu bawa? Tanya Chloe sambil melirik Valentino dengan kesal. Memang ada apa kalau Valentino mengenal Maple Rain Real Estate? Maple Rain Real Estate memang kaya, tapi itu bukan berarti Valentino juga kaya. Lagi pula, Howitt juga termasuk mengenal Maple Rain Real Estate, jadi apakah Maple Rain Real Estate akan memberikan Howitt uang begitu saja? Maka dari itu, Chloe masih menganggap Valentino adalah seorang pecundang. Dia pasti tidak mempunyai uang sebanyak puluhan juta. 1 juta? Jawab Valentino dengan datar sambil menatap Chloe dengan acuh tak acuh. Oh, Chloe langsung tertawa. Lalu, dia berkata sambil tersenyum sinis. Kalau begitu, siapa yang memberikanmu kepercayaan diri untuk menyuruh Angel ambil saja apapun yang dia mau? Kalau kamu tidak punya uang, kamu akan membayar dengan apa? Beberapa nama orang itu sangat berharga. Ucap Valentino, kemudian dia tidak menghiraukan Chloe lagi. Valentino mengambil sebuah kalung, lalu melingkarikannya di leher mulus Angel. Tadi Angel sesekali akan melirik kalung ini dan Valentino menyadarinya. Valentino tersenyum lalu berkata, cantik, ambillah. Nama orang itu berharga? Chloe tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Valentino benar-benar bodoh. Chloe pernah melihat orang membayar dengan scan sidik jari dan wajah, tapi nama. Sepertinya itu hanya sebuah lelucon. Angel mengedipkan matanya, bagaimana Valentino tahu kalau dia menyukai kalung ini. Namun, harganya terlalu mahal. Angel menggigit bibirnya, kemudian akhirnya tidak menjadi mengambil kalung tersebut. Valentino, ini tidak usah, kalung ini 120 juta. 70 juta untuk satu pakaian sudah sangat boros. Kalau Angel menghabiskan 120 juta lagi untuk kalung, dia benar-benar tidak berani membayangkannya. Tidak apa-apa, ambillah kalau kamu suka. Valentino sama sekali tidak memberikan Angel penjelasan. Dia hanya mengulang perkataannya lagi. Angel sama sekali tidak tahu dari mana kepercayaan diri Valentino berasal. Tapi karena Valentino tampak serius, Angel pun tidak ingin menolaknya. Jangan-jangan kini Valentino sudah kaya. Pikir Angel sambil menyimpan kembali kalung tersebut. Mungkin Valentino benar-benar mau memberikan Angel sebuah kejutan. Angel, apa kamu sudah selesai? Kalau sudah, ayo bayar.
Ujar Chloe sambil menggoyang-goyangkan dua pakaian yang ada di tangannya. Ayo, jawab Angel. Chloe berjalan ke paling depan, lalu dengan cepat menggesek kartu kreditnya untuk membayar. Chloe cepat-cepat membayar karena dia takut Angel tidak cukup uang dan dia malah mau meminjam uang dari Chloe. Setelah Chloe selesai membayar belanjaannya, dia menyingkir lalu menyindir. Valentino, Angel, giliran kalian. Namun, Chloe dan Angel menyadari kalau Valentino hanya berdiri di tempatnya dengan acuh tak acuh dan raut wajah datar. Dia kelihatan tidak berniat untuk membayar sama sekali. Angel pelan-pelan melangkah maju, lalu dia meletakkan pakaian dan kalungnya di atas meja. Bab 70 Nona Angel, Anda adalah anggota elite. Tunggu sebentar, Nona, saya akan segera menguruskannya untuk Anda. Permisi, bolehkah saya tahu nama dan nomor telepon Anda? Tanya kasir dengan profesional. Sebagai sebuah merek pakaian internasional, setiap pelanggan perlu meninggalkan informasinya agar di masa depan mereka bisa mendapatkan pelayanan dan perawatan. Setelah Angel memberitahu nama dan nomor teleponnya, dia dalam hati berpikir apakah uang di dalam kartunya cukup untuk membayar dua benda ini. Valentino, kamu benar-benar akan membuat Angel bayar sendiri. Tadi aku kira kamu akan memberikan Angel hadiah. Sindir Chloe di samping. Angel bisa membayarnya sendiri, dia tidak memerlukanku. Jawab Valentino sambil menatap kasir. WFT, mukamu benar-benar sangat tebal. Kata Chloe sambil memutar bola matanya. Kasir tersebut mengangkat kepalanya lalu berkata, Nona, setelah diskon, total belanjaan Anda adalah 194 juta. Apakah Anda ingin menggesek kartu atau bayar uang tunai? Ya, gesek kartu. Jawab Angel, kemudian dia mengeluarkan kartu dari tasnya. Namun, Angel menjadi bimbang. Apakah pantas menghabiskan 194 juta untuk dua benda ini? Angel, tadi bukannya Valentino bilang ada beberapa nama orang itu berharga. Biarkan dia menyebutkan namanya, mari lihat apakah itu bisa membayar belanjaanmu. Ha! Chloe tertawa. Nona, Anda bisa saja. Kata kasir sambil tersenyum datar. Valentino melirik Chloe sekilas, lalu berkata, karena kamu sangat ingin melihatnya, maka akan kutunjukkan padamu. Kemudian, Valentino melangkah maju dan menghentikan tangan Angel yang sedang memegang kartu kreditnya. Tuan, apakah Anda ingin membuat pembayaran? Tanya kasir itu dengan sopan. Tidak, ada hal yang ingin kuberitahu padamu. Jawab Valentino dengan datar. Kasir tersebut sedikit terkejut. Ada apa? Ya. Dia ingin memberitahumu kalau namanya adalah Valentino Wijaya. Katanya namanya bisa digunakan untuk membayar. Haha. Chloe yang berada di samping tertawa terbahak-bahak. Ketika pelanggan-pelanggan lain mendengar itu, mereka pun tertawa. Tidak masalah kalau berbuat onar di toko lain, tapi ini malah di toko Chanel. Bukankah ini sedang mempermalukan diri sendiri? Kalau tidak ada uang, ya jangan masuk toko sini. Tuan, tolong jangan mempersulit kami hanya staf di sini. Kami tidak mengenal Valentino Wijaya. Kasir tersebut terlihat canggung. Dia berpikir apakah dia telah bertemu dengan orang gila. Tidak apa-apa. Yang ingin kukatakan adalah dia bernama Angel Kusuma. Ucap Valentino sambil menunjuk Angel. Iya, saya tahu. Tadi saya sudah memasukkan informasi Nona Angel. Kasir itu masih dengan sopan berkata, Nona Angel Kusuma, ini pertama kalinya Nona berbelanja di sini. Jadi, pelanggan baru mendapatkan tambahan diskon sebesar 0,05%. Chloe tertawa terbahak-bahak, sedangkan wajah Angel sudah memerah. Dia pun segera mengeluarkan kartu kreditnya. Pada saat ini, ada seorang wanita parubaya dengan cepat berjalan kemari. Dia dengan gelisah bertanya, Rio, apa katamu? Angel Kusuma. Bu? Begini. Ibu manajer tersebut tidak ingin mendengarkan Ricky dan langsung menyalanya. Kamu beritahu aku dulu siapa yang bernama Angelku. Maksudku Nona Angel. Kasir yang bernama Ricky itu menyadari ada yang aneh dengan manajernya, jadi dia langsung menunjuk Angel dan menjawab. Nomor, Nona ini. Manajer tersebut menoleh. Ia menatap Angel lalu dengan sopan bertanya. Anda adalah Nona Angel Kusuma, ya? Senyuman di wajah Chloe langsung menghilang, ekspresi menghina di wajah pelanggan lainnya juga berubah menjadi kaget. Sepertinya ada yang aneh. Namanya ada di sini. Valentino menunjuk struk yang sudah dibuat kasir. Manajer itu buru-buru mengambil struk tersebut. Dia melihatnya dengan saksama, kemudian dia terlihat semakin terkejut. Permisi, Nona Angel, apakah saya boleh meminta melihat KTP Anda? Tanya manajer itu dengan sangat sopan. Angel sedikit bingung, untuk apa manajer ini melihat KTP-nya. Berikan saja padanya. Ucap Valentino dengan datar. Ada banyak pertanyaan di dalam benak Angel, tapi dia tetap mengeluarkan KTP-nya. Mohon tunggu sebentar. Manajer itu menerima KTP Angel, kemudian dia berjalan ke balik kasir. Jari-jarinya berdansa di atas keyboard, manajer itu sedang mengetik nomor KTP Angel. Semua staf dan pelanggan menghentikan aktivitas mereka dan menoleh kemari. Beberapa saat kemudian, manajer itu membelalakan matanya lalu mulutnya terbuka membentuk huruf O. Nona Angel, Anda adalah anggota elit toko kami. Anda dapat menikmati banyak hak istimewa, misalnya menjadi orang yang pertama untuk mencoba pakaian baru kami, mendapatkan diskon 50% untuk seluruh pakaian kami dan bahkan pelayanan keanggotaan tertinggi. Kenapa sebelumnya Anda tidak mengatakan apa-apa? Kata manajer itu dengan sangat hormat. Ketika mendengar perkataan manajer itu, Angel tercengang, Chloe terkejut,
sedangkan raut wajah Valentino masih datar. Semua staf, pelanggan dan kasir yang tadi melayani Angel pun menganga, kemudian menatap Angel dengan terkejut. Walaupun Angel sangat cantik, pakaiannya sama sekali tidak mewah. Akan tetapi, dia ternyata adalah anggota elite merek internasional Chanel. Aku dan temanku sama-sama membuat kartu anggota. Kami sudah belanja sebesar 2 miliar pun masih hanya anggota platinum. Anggota elite jauh lebih tinggi daripada anggota platinum. Kan? Dia belanja berapa banyak untuk mendapatkannya? Yang benar saja. Benar-benar tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Bisa jadi pria yang berdiri di sebelah wanita itu juga bukan orang biasa. Angel dan Chloe mendengar bisikan orang-orang yang di sekitar. Wajah Chloe langsung menjadi masam, sedangkan Angel tercengang. Apakah kalian salah orang? Angel bingung. Dia tidak mengingat dirinya pernah membuat kartu anggota di sini. Tidak ada kesalahan, Nona Angel. Memang Anda, nomor KTP-nya cocok. Jawab manajer itu. Angel terdiam sejenak, kemudian dengan senang bertanya. Kalau begitu, aku benar-benar dapat diskon 50%. Kalau memang begitu, setelah dua benda ini didiskon, harganya kira-kira cuma 100-an juta. Angel jadi hemat setengah. Kalau hanya 100-an juta, Angel masih bisa menerimanya. Benar sekali. Anda dapat menikmati diskon 50% di toko ini dan seluruh toko internasional Chanel. Jawab manajer itu dengan yakin. Angel melirik Valentino sekilas, kemudian dia dengan senang mengeluarkan kartu kreditnya dan berkata, baiklah, gesek kartu. Manajer itu langsung menolak dan melambai-lambaikan tangannya. Tidak perlu. Nona Angel, nama Anda sudah sangat berharga, jadi silakan menganggap pakaian ini sebagai hadiah dari toko kami. Semua orang yang di sekitar terkejut sekali lagi, mereka memberikan pakaian Chanel yang seharga puluhan juta secara gratis. Raut wajah Chloe langsung berubah menjadi semakin masam. Sebelumnya Valentino sudah mengatakan kalau beberapa nama orang itu berharga, saat itu Chloe bahkan menertawakan Valentino. Namun saat ini, nama Angel benar-benar dapat digunakan sebagai pembayaran. Chloe merasa sangat kesal. Mana boleh begitu? Kalau kalian tidak mau menerima uangku, aku juga tidak mau pakaiannya. Ujar Angel dengan sangat tegas, dia tidak membayar. Angel, apa kamu bodoh? Kalau kamu tidak mau, aku mau. Chloe yang di samping terus memberikan tatapan kepada Angel. Tapi Angel mengabaikan Chloe. Valentino menggeleng-geleng kepalanya dan tersenyum. Mungkin ini adalah perbedaan terbesar dari kedua wanita tersebut. Manajer tersebut pun terpaksa menganggukkan kepala lalu berkata, kalau begitu, baiklah. Kami akan memberikan Nona Angel diskon 50%. Angel sekali lagi menyodorkan kartunya, tapi manajer itu tetap tidak mengambilnya dan malah mendorongnya kembali. Nona Angel, kartu anggota Anda mempunyai limit kredit, jadi Anda sama sekali tidak perlu membayar lagi. Saya bisa langsung menguranginya dari kartu anggota Anda. Ujar manajer itu dengan sopan. Angel dan Chloe serentak bertanya,